Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu Devi Nuraini dalam pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Insya Allah hari ini kita akan belajar tentang indahnya saling menghormati. Jangan lupa untuk like and subscribe channel ini. Thank you. Sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita mulai dengan membaca doa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Yang artinya, kami ridho Allah sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul. Ya Allah, tambahkan kepadaku ilmu dan berikanlah aku pengertian yang baik. Amin ya robbal alamin. Nah, di sini ada peta Indonesia, silahkan disimak. Janganlah saling menghina satu suku bangsa dengan lainnya. Karena kita satu bangsa dan satu bahasa Indonesia. Bhinneka Tunggal Ika lambang negara kita Indonesia. Walaupun bermacam-macam aliran, tapi satu tujuan. Kurang lebih 200 juta jiwa penduduk Indonesia. Terdiri dari banyak suku bangsa, itulah Indonesia. Masya Allah, luar biasa ya. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Bang Roma Irama bahwa Indonesia itu merupakan negara yang luas. Di dalamnya terdiri dari suku bangsa yang bermacam-macam. Bahkan agama pun berbeda-beda. Ada yang agama Islam, agama Kristen, Konghucu, dan lain sebagainya. Silahkan perhatikan berikut ini. Nah, di sini ada tempat ibadah setiap umat ya. Ada umat Islam, tempat ibadahnya di masjid. Umat Kristen, tempat ibadahnya di gereja. Umat Hindu, tempat ibadahnya di pura. Dan umat Buddha, tempat ibadahnya di wihara. Serta umat Konghucu, tempat ibadahnya di kelenteng. Masya Allah ya. Berbeda-beda agama dan berbeda-beda juga tempat ibadahnya. Meskipun berbeda, kita harus tetap saling menghargai dan saling menghormati. Jangan sampai nih ketika umat Islam beribadah, umat Hindu, umat Buddha dan lain sebagainya membom masjid. Itu tidak boleh. Pun sebaliknya, ketika umat Hindu, umat Konghucu sedang beribadah, kita sebagai umat Islam tidak boleh menghina, kita tidak boleh main petasan mengganggu mereka ketika beribadah seperti itu. Jadi kita harus saling menghargai dan saling menghormati. Nah, di sini Al-Kafirun artinya orang-orang kafir. Surat Al-Kafirun adalah surat ke-109 di dalam Al-Quran yang terdiri dari 6 ayat dan tergolong surat Makkiyah. Surat Al-Kafirun mengisyaratkan tentang pupusnya harapan orang-orang kafir Quraisy Mekah pada zaman itu terhadap dakwah Nabi Muhammad SAW, di mana Nabi Muhammad tidak mau mengikuti tata cara beribadah orang-orang kafir Quraisy. Mereka dipersilahkan beribadah menurut ajaran agamanya sendiri. Jadi, ketika itu Nabi Muhammad diminta untuk beribadah segimana cara mereka beribadah.
Yang namanya Nabi Muhammad tidak mau mengikuti tata cara mereka karena Nabi Muhammad sudah diperintahkan oleh Allah untuk beribadah sebagaimana yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kaum Quraisy memaksa Nabi Muhammad untuk beribadah sebagaimana mereka beribadah, Nabi Muhammad tidak mau. Nah, dijelaskanlah di dalam Quran surat Al-Kafirun. Nah, masih ingatkah kalian dengan harokat? Nah, harokat itu adalah garis yang berada di atas huruf hijaiyah ya. Seperti fathah dibacanya A, kasroh dibacanya I, domah dibacanya U. Nah, ada juga tanwin atau fathah tain dibaca an, kasroh tain dibaca in, dan domah tain dibaca un. Dan untuk tanda baca tasdid dibaca double. Contohnya, huruf mim bertasdid dibaca abidum ma. Nah, seperti itu ya. Mari kita membaca Quran surat Al-Kafirun bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. Nah, di situ ketika ada alis di atas huruf hijaiyah itu dibaca 5 ketukan ya, panjang. Terus untuk di akhir itu bisa 2 harokat, bisa 4 harokat atau 6 harokat. Ulang ya. Qul ya ayyuhal kafirun. Lanjut. La a'budu ma ta'budun. Ingat, ketika ada alis di atas huruf hijaiyah, 5 ketukan dibacanya ya. Itu hukumnya mad jaiz munfasil. La a'budu ma ta'budun. Selanjutnya, wala antum abiduna ma a'bud. Ingat 5 ketukan. Dan untuk matobi'i yang ada di huruf ain itu dibaca cukup 2 ketukan. Dan du itu juga 2 ketukan. Abidu cukup segitu ya. Tidak boleh dipanjangkan lebih dari 2 ketukan. Wala antum abiduna ma a'bud. Lanjut. Wala ana abidum ma abattum. Nah, di sini ketika ada tanwin, ada domah tain, di sini menghadapi huruf mim dibacanya dengung. Itu hukumnya idgham bigunnah. Abidum ma. Nah, seperti itu ya. Terus ketika membaca abatum, itu langsung ke huruf ta. Jadi huruf dalnya seakan-akan tidak ada. Jadi dibacanya abatum. Wala ana abidum ma'abattum. Untuk ana, di atas ana itu ada seperti bulat gitu ya. Itu dianggap tidak panjang. Jadi dianggap alifnya itu tidak ada. Jadi makanya dibacanya pendek. Ana seperti itu ya. Ayat kelima. Wala antum abiduna ma'abud. La, ingat dibaca panjang 5 harokat atau 5 ketukan. Antum itu dibaca samar. Jadi bukan antum, tapi antum. Wala antum abiduna ma'abud. Lakum dinukum waliyadin. Oke. Shadaqallahul azim. Nah, di sini coba kalian perhatikan penulisan huruf sambung ya.
Jadi ada huruf terpisah, ada huruf bersambung. Jadi kalau huruf terpisah itu masih huruf hijaiyah biasa gitu ya. Kalau misalkan sudah disambung, dia menjadi suatu kalimat. Dan penulisannya pun berbeda. Ada yang berbeda, ada yang sama. Jadi silahkan diperhatikan ya. Huruf qaf seperti ini ketika sendiri. Tapi ketika huruf qaf disambung, berbeda lagi seperti ini ya. Apalagi huruf kaf. Kaf itu berbeda sekali ya. Ketika dia sendiri atau terpisah, dia kafnya seperti ini. Lihat sebelah kiri. Oh, maaf, sebelah kanan kita ya. Nah, kalau misalkan ketika disambung, itu berbeda bentuknya. Jadi, silahkan diperhatikan. Mari kita baca dan bersama-sama hafalkan. Tapi Ibu sudah percayalah ya, untuk kelas 6 insya Allah sudah hafal Quran surat Al-Kafirun. Tapi jangan kebalik terus ya, jangan diulang-ulang terus sampai nggak ketemu akhirnya. Jadi mari kita baca bersama dan hafalkan bersama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum abiduna ma a'bud wa la ana abidum ma abattum wa la antum abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Shadaqallahul azim. Artinya, katakanlah Muhammad, wahai orang-orang kafir, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah, dan kamu bukan penyembah apa yang aku sembah, dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah, dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembah apa yang aku sembah. Untukmu agamamu dan untukku agamaku. Jelas ya, tadi yang sudah dijelaskan di dalam Quran surat Al-Kafirun. Jadi, agamamu untuk agamamu dan agamaku ya untuk agamaku. Sehingga kita tidak boleh nih, kalau misalkan diajak untuk ikut beribadah dengan yang lain, ya kita tidak boleh atau tidak mau lah ya, kita menolak karena cara ibadah kita dengan cara ibadah mereka itu berbeda, seperti itu ya. Terima kasih, semoga bisa dipahami apa yang telah disampaikan. Tugasnya yaitu membaca Quran surat Al-Kafirun ayat 1 sampai 6, tartil ya, sesuai yang dicontohkan tadi. Selain itu, selain membaca yaitu menuliskan Quran surat Al-Kafirun. Diusahakan ditulis dengan rapih ya. Terima kasih. Thanks for your attention. Terima kasih untuk segala perhatiannya. Mari kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.